Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dala dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3, Fakultas Dakwah dan Humaniora, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video presentasi tentang komunikasi terapeutik dalam dakwah Islam sebagai salah satu tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah komunikasi terapeutik dengan dosen Bapak Sabari, STHI Ensos. Oke, langsung saja ke pembahasan video berikut. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Komunikasi terapeutik adalah suatu bentuk komunikasi yang direncanakan secara sadar yang bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komunikasi terapeutik mempunyai tindakan-tindakan yang terdiri dari konfrontasi, kesegeraan, keterbukaan perawat, dan emosional katarsis. Yang pertama, ada tindakan konfrontasi. Konfrontasi dalam komunikasi terapeutik adalah pendekatan yang digunakan untuk terapis untuk membawa perhatian pasien kepada aspek-aspek tertentu dari diri mereka yang mungkin perlu diakui atau dieksplorasi. Konfrontasi juga bisa disebut dengan sikap keterbukaan seperti meningkatkan pemahaman diri terhadap pasien, pengungkapan terapis terhadap ketidaksesuaian atau perbedaan, serta meningkatkan kesadaran pasien. Yang kedua, ada tindakan kesegeraan. Kesegeraan terjadi jika interaksi perawat ke pasien difokuskan untuk membantu pasien dan digunakan untuk mempelajari fungsi pasien dalam hubungan interpersonal lainnya. Perawat sensitif terhadap perasaan pasien dan berkeinginan untuk membantu dengan segera. Yang ketiga, ada keterbukaan perawat atau membuka diri. Tampak ketika perawat memberikan informasi tentang diri, ide, nilai, perasaan, dan sikapnya sendiri untuk memfasilitasi kerjasama, proses belajar, katarsis, atau dukungan pasien. Keterbukaan perawat bisa dilakukan dengan mendengarkan pasien, menunjukkan sikap empati kepada pasien, dan mengecek keadaan pasien. Yang terakhir, ada tindakan katarsis emosional. Pasien didorong untuk membicarakan hal-hal yang sangat mengganggunya untuk mendapatkan efek terapeutik. Dalam hal ini, perawat harus dapat mengkaji kesiapan pasien untuk mendiskusikan masalahnya. Jika pasien mengalami kesulitan mengekspresikan perasaannya, perawat dapat membantu dengan mengekspresikan perasaannya jika berada pada situasi pasien. Nah, inilah beberapa penjelasan tentang tindakan-tindakan komunikasi terapeutik. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan dari tindakan-tindakan komunikasi terapeutik dengan dakwah? Bisa kita lihat dari contoh seperti para mat'u yang meyakini atau percaya jika seorang dai bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapinya dengan beberapa penjelasan dan saran yang bisa kita lihat di beberapa video berikut. Saya seorang kepala rumah tangga, tinggal di rumah milik mertua. Sebagai kepala rumah tangga, apakah saya belum menunaikan kewajiban sebagai suami untuk membeli rumah tinggal buat keluarga? Ada ideal, ada darurat. Idealnya kau punya rumah, karena kewajibanmu hai kepala rumah tangga laki-laki ada 5. Kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Itulah kewajibanmu sebagai laki-laki. Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal, beri pendidikan, beri perhatian anak dan istrimu. Tapi kalau kau tidak bisa, maka mertuamu baik, maka tinggallah di sana. Ya tidak apa-apa. Cuman kita tahu bagaimana bersikap sebagai seorang menantu, bagaimana dengan saudara-saudara ipar, bagaimana dengan mertua. Nah ini, kebetulan mertuanya baik. Alhamdulillah, bersyukurlah bapak-bapak yang dapat mertua baik. Seolah-olah Allah ngomong sama kita, wahai fulan, wahai hambaku yang sedang galau, yang sedang bimbang, yang sedang sedih, yang sedang merasa dia sendiri gak punya siapa-siapa, yang sedang merasa Allah gak terlibat dalam hidupnya. Wahai hambaku, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku sebagai Tuhanmu yang memelihara kamu, yang menjaga kamu, yang menciptakan kamu, gak pernah ninggalin kamu, apalagi benci sama kamu. Allah tuh gak benci sama kita.
Sehingga la tayasu, jangan berputus asa. Allah tuh selalu bersama dengan hambanya selama hamba itu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita udah sombong, gak berharap sama Allah, ngerasa terlalu kegeeran bisa ngerjain semuanya sendiri, Allah juga akan membiarkan kita dengan urusan kita sampai kita berputus asa atau kita menyerah. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah gak pernah mengecewakan siapapun yang berharap dan bergantung kepadanya. Nah, setelah kita melihat dari kedua video tadi, bisa kita lihat dari video pertama bahwa seorang mat'u yang sedang curhat ke Ustadz Abdul Somad bisa dikatakan juga sebagai pasien yang sedang membicarakan masalah yang ia hadapi kepada Ustadz Abdul Somad, yang bisa juga kita katakan sebagai perawat dalam video tersebut. Karena Ustadz Abdul Somad telah memberikan solusi kepada salah satu mat'unya. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan tindakan-tindakan komunikasi terapeutik dalam dakwah Islam. Nah, kalau di video kedua menjelaskan bahwa Ustadz Hanan Attaqi yang sedang memberikan solusi dan motivasi bagi seseorang yang mengalami situasi saat kamu sedih. Nah, tindakan Ustadz Hanan Attaqi juga termasuk dalam tindakan komunikasi terapeutik dalam dakwah Islam, yang mana ia memberikan solusi dan motivasi bagi siapa saja yang mengalami hal tersebut. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kekurangan dalam video tersebut, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.